Saine Patinama sudah di Turki usai berpisah dengan Viking FK. Gara-gara Raja Nainggolan pindah ke Bayangkara FC, pemain Eropa soroti dan ungkap hal ini. Viking FK terpukul dengan kepergian Saine Patinama. Menilik Kapanjai Ijas dan Nathan Zoaon disumpah sebagai WNI. Patut kita nantikan melihat dua pemain timnas Indonesia saling duel di Premier League. Saine Patinama sudah di Turki usai berpisah dengan Viking FK. Pemain timnas Indonesia itu menutup karirnya bersama Viking FK dengan total 89 pertandingan. Musim ini memainkan 28 dengan 1 gol dan 5 assist. Erik Neveland selaku direktur olahraga Viking FK mengaku Saine merupakan salah satu rekrutan terbaik mereka dengan kontribusi yang diberikan. Perkembangan pun dinilai cukup pesat seiring kualitas bermainnya semakin matang membuat Saine diincar banyak klub Liga Eropa. Saine bahkan disebut sudah akan pergi pada jendela transfer paruh musim, namun memilih untuk bertahan di Viking FK sampai musim berakhir. Tak berselang lama setelah kepergian dari Viking FK, Saine diketahui sudah berada di Turki. Momen ini terungkap lewat unggahan dan akun Instagram pribadinya, khususnya perihal masa depan Saine Patinama. Apakah ia akan bergabung dengan klub Liga Turki? Hal ini menimbulkan banyak tanya. Atau hanya bergabung dengan pemusatan latihan TC yang digelar Timnas Indonesia, asuhan Sinteyong yang di negara gerbang timur dan barat. Seperti yang diketahui bersama skuad Garuda akan lebih dulu menjalani tesnya di Turki sebelum tampil di Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 mendatang. Gara-gara Raja Nainggolan pindah ke Bayangkara FC, pemain Eropa soroti dan ungkap hal ini. Kepindahan Raja Nainggolan ke Bayangkara FC memunculkan respon beragam dari para pemain Eropa. Tak hanya pemain, penggemar sepak bola pun bertanya-tanya apa gerangan yang membuatnya mau menerima pinangan The Guardian atau Bayangkara FC. Sorotan pertama muncul dari pemain bernama Pierre Duomo. Dia justru mendukung ex-pemain Spal itu bergabung dengan Bayangkara FC dan mengenakan nomor punggung 10. Lalu, dukungan dan semangat juga diberikan oleh pemain bernama Karlampos Likagionis. Dia mendoakan agar Raja sukses menjalani karir di Indonesia. Tak ketinggalan, pemain bernama Joaquin Larrivey juga memberikan respon positif. Striker berpaspor Argentina itu turut mendoakan kesuksesan sahabatnya di Jakarta. Ada pula respon yang nyeleneh dari Alberto Fomini. Kiper Sassuolo itu seakan mengingatkan tingkah kurang ajar Raja yang pernah kedapatan merokok di bangku cadangan. Patut dinanti seperti apa kiprah Raja bersama Bayangkara FC di Liga 1. Apalagi dia hanya dikontrak selama 6 bulan, yang tentunya diharapkan langsung memberi dampak positif. Viking FK terpukul dengan kepergian Saine Patinama. Direktur olahraga Viking FK, Erik Neveland, menyatakan cukup terpukul dengan kepergian Saine Patinama, sebab klub masih membutuhkan jasa pemain timnas Indonesia itu. Patinama telah memutuskan hengkang dari Viking FK. Pemain yang berposisi sebagai bek itu memilih tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 31 Desember 2023. Neveland mengatakan Patinama merupakan salah satu rekrutan tersukses Viking dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas sang pemain disebutnya memberikan warna baru bagi tim. Ex-pemain Manchester United itu melanjutkan, Patinama cukup berkembang bersama Viking dari hari ke hari dengan menyesep arahan tim pelatih dalam setiap latihan. Saat ini pihaknya hanya bisa mendukung langkah yang telah diambil pemain tersebut. Pria berusia 46 tahun itu punya kesan mendalam dengan Patinama. Kepergiannya tidak hanya akan dirasakan klub tetapi juga penggemar kesebelasan yang berbasis di Stavanger, Norwegia tersebut. Media Vietnam antusias lihat Jordi Amat atau Elkan Bagot yang dikorbankan untuk Justin Hubner. Media asal Vietnam, Chan Nien, antusias melihat siapa di antara Jordi Amat atau Elkan Bagot yang akan dikorbankan dengan hadirnya Justin Hubner di timnas Indonesia.
Sebab media Vietnam itu penasaran siapa yang akan dipilih oleh pelatih Sinteyong dengan banyaknya pilihan di lini pertahanan. Ya, seperti yang diketahui, timnas Indonesia dipastikan bakal diperkuat Justin Hubner. Pasalnya, pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu telah mengambil sumpah warga negara. Hadirnya Hubner lantas membuat media Tianjin justru penasaran sebab siapa yang harus dikorbankan oleh Sinteyong agar Justin Hubner masuk ke dalam skuad utama Garuda. Media Vietnam tersebut pun menyadari selama 2 tahun terakhir Sinteyong lebih sering memainkan Elkan Bagot dan Jordi Amat di lini tengah. Selain itu, masih ada Rizky Ridho yang juga sering dimainkan. Biasanya, ketika Sinteyong memainkan 3 bek tengah, maka formasi akan menjadi Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Lalu, ketika memainkan 3 bek itu, apakah Hubner akan mengisi slot Rizky Ridho? Pertanyaan itulah yang kini ada di benak media Vietnam Tianjin. Jawaban dari pertanyaan tersebut kemungkinan akan diketahui saat timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan Libya dengan persiapan Piala Asia 2023. Bisa juga ketika Piala Asia 2023 berlangsung saat Januari 2024 mendatang. Menilik kapan Jay Ijes dan Nathan Zoaon disumpah sebagai WNI. Ya, para fans Indonesia menanyakan kapan Jay Ijes dan Nathan Zoaon disumpah warga negara Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain keturunan itu untuk menjadi WNI memang sudah dalam tahap akhir usai disetujui oleh DPR RI. Langkah selanjutnya Jay Ijes dan Nathan Zoaon menunggu surat keputusan Presiden RI yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu, kedua pemain abroad yang berkarir di Eropa tersebut akan melalui langkah terakhir yakni mengambil sumpah sebagai WNI. Namun, belum ada jadwal tentang pengambilan sumpah sebagai WNI untuk Jay Ijes dan Nathan Zoaon hingga Jumat 8 Desember 2023 pagi. Hal itu dilaporkan oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @football.indonesia. Hingga video ini dirilis, belum ada kabar terbaru terkait kapan Jay Ijes dan Nathan Zoaon disumpah sebagai WNI. Yang jelas, proses naturalisasi mereka diharapkan segera rampung sebelum batas akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023, yakni pada 12 Desember 2023. Cara cerdik Jepang sebelum melawan timnas Indonesia menyembunyikan Tomiyasu dan Mitoma. Timnas Jepang mengumumkan daftar pemain yang bakal dibawa untuk melawan Thailand. Sebagai informasi, duel antara Jepang dan Thailand bakal terlaksana pada tanggal 1 Januari 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Tokyo, Jepang. Bagi Jepang dan Thailand, ini merupakan laga uji coba sebelum tampil di Piala Asia 2023. Timnas Jepang sendiri bukan tanpa alasan memilih Thailand sebagai lawannya. Pasalnya, pertandingan ini bakal memberikan informasi kepada Samurai Biru terkait kekuatan negara Asia Tenggara. Seperti yang diketahui, ada 2 negara dari Asia Tenggara yang menjadi saingan Jepang di Piala Asia 2023. 2 negara yang dimaksud yakni Timnas Indonesia dan Vietnam. Sementara itu, belum lama ini Federasi Sepak Bola Jepang telah mengumumkan daftar pemain melawan Thailand. Pengumuman tersebut dikabarkan melalui akun Instagram resmi ZFA. Dalam daftar yang ada terdapat 23 pemain. Beberapa pemain bintang yang tampil di Eropa pun dipastikan ikut serta. Namun ada beberapa pemain bintang yang juga absen, seperti pemain Arsenal Takehiro Tomiyasu dan winger Brighton Kaoru Mitoma. Meski begitu, Sinteyong tetap harus memantau jalannya laga Jepang versus Thailand. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui peta kekuatan Jepang. Namun, ketiadaan Tomiyasu dan Mitoma tentu membuat Sinteyong tak bisa menggali informasi lebih dalam. Patut kita nantikan melihat 2 pemain timnas Indonesia saling duel di Premier League. Ada 2 pemain timnas Indonesia yang kini berpeluang menembus Liga Premier League Inggris. Pemain pertama adalah Elkan Bagot. Ipswich Town sementara menempati peringkat kedua klasemen. Bila mampu mempertahankan posisinya sampai akhir musim, Ipswich Town bakal langsung promosi ke Liga Premier Inggris musim depan. Namun ada satu catatan, Elkan Bagot wajib bekerja keras untuk menembus skuad inti Ipswich Town. Seperti yang diketahui, pemain berusia 21 tahun itu belum pernah tampil di Liga Championship musim ini. Elkan Bagot hanya mendapatkan kesempatan tampil di EFL Cup. Nama kedua yaitu Justin Hubner.
nama Justin Hubner rupanya juga memiliki peluang besar untuk tampil di Liga Primer Inggris. Hal tersebut tak terlepas dari penampilan apik Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers. Pemain berusia 20 tahun itu tak pernah absen di Premier League 2. Bahkan, Justin Hubner juga menjabat sebagai kapten tim. Belum lama ini, Justin Hubner sudah masuk dalam skuad Wolverhampton Wanderers senior di Liga Premier Inggris. Hal itu terjadi pada tanggal 2 Desember lalu, tepatnya saat Wolverhampton Wanderers bertandang ke kandang Arsenal. Bila mampu mempertahankan performanya, Justin Hubner sepertinya tinggal menunggu waktu untuk debut di Liga Premier Inggris. Sebagai pecinta sepak bola tanah air, tentu akan sangat bangga bila kita dapat melihat Elkan Bagot dan Justin Hubner tampil di kasta tertinggi sepak bola Inggris musim depan.